Kalau di bedeng ini bagian permukaan atas sudah lumayan kering ya, hanya di permukaannya aja sih. Tapi bagian dalam dia terlalu lembab untuk bagian bawah. Terlalu lembab. Karena oke, kita akan lihat pertumbuhan di Edufarm dengan media tanam berbeda ya. Di 5 bedeng ini ada 4 jenis media tanam. Ini yang pertama tanah, kompos, kokopit. Ini di usia 3 bulan udah sekali dipangkas. Karena ini bibit juga udah lumayan panjang, waktu ditanam udah ada yang hampir 1 meter. Ini pangkasan pertama kemarin di usia 2 bulan. Ini tunas barunya udah lumayan besar. Ini kemungkinan 1 bulan udah bisa mencapai puncak di ketinggian 160. Pertumbuhan tidak rata ya, nggak sama. Ini baru dipangkas juga sekali. Ini belum pernah dipangkas yang ini. Nanti ketika sudah mencapai di tiang di rak pertama ini kita pangkas juga. Ini di bedeng kedua, medianya tanah dan kompos. Nggak jauh beda pertumbuhan ini, karena memang yang ini stek bibitnya masih pendek. Jadi pertumbuhan ujung dari pucuk pertama tanam sampai sekarang itu pertumbuhannya rata-rata sama semua. Ini juga ada dipangkas kemarin. Ini belum pernah dipangkas. Nanti kalau pucuk ini sudah mencapai di ketinggian 1 meter di sini, ini akan kita potong nanti di ketinggian kurang lebih 60 cm di sini. Kalau pertumbuhan bisa dibilang sama rata ya, walaupun ada yang pendek, ada yang udah tinggi, ada yang udah dipangkas. Itu karena bibitnya dulu memang waktu tanam nggak sama panjangnya, ada yang pendek, ada yang panjang hampir 1 meter. Ini yang sudah waktunya dipangkas, dan nanti ditentukan tanggal pemangkasan nanti biar sama tanggalnya. Ini udah siap, udah mencapai ketinggian 1 meter. Rata-rata pertumbuhan bagus, hijau, dan ini kita tanam bibit dari stek pendek semua, dari polybag semua.
Ini dimakan hama keong, bekecot. Tingginya rata. Tunas dari awal tanam sampai sekarang tunas ujungnya itu sama panjang. Cuma bedanya ada bibit yang terlalu pendek, ada bibit yang panjangnya hampir 1 meter. Ini di bedeng 3, tanah, kompos, kam, sama juga, gak jauh beda pertumbuhan. Ini yang kemarin mati karena apa, dia ini dibatas dari plastik ini ya, kita kasih pembatas sampai ke ujung. Ini kita kasih pupuk kimia kemarin, cuma yang ini naburnya terlalu mepet ke pangkal, jadi yang ini kemarin pangkal batangnya mati. Ini tumbuh lagi tunas yang baru dari atasnya. Yang kimia dengan yang organik sama juga pertumbuhan, nggak jauh beda. Cuma bahayanya kalau pakai pupuk kimia itu tadi, kalau kita naburnya terlalu banyak di pangkal batang, itu biasanya kan pupuk kimia panas, dia mati dari pangkal batang. Tapi kalau diturunkan masih bisa juga pucuknya. Udah tinggi nih, kemarin bibitnya udah 1 meter lebih ya, segini ya dari sini. Ini tumbuh udah hampir mencapai puncak tiang. Ini belum dipangkas. Ini nanti nunggu tanggal nanti bersamaan kita pangkas dengan yang lain juga. Nanti kita pangkas dari sini, ketinggian sekitar 60 cm. Yang ke atas bisa langsung ditanam lagi. Ini bibit yang awalnya ini nih, tunas dari ruas atas. Ini mati ya, nggak mati sih, cuma dia nggak tumbuh ya, kurang bagus pertumbuhannya. Dia tumbuh lagi tunas baru dari bawah, dan sekarang ketingginya udah 25 cm, hampir 30 cm ya, sama dengan pucuk-pucuk yang baru yang ini. Ini dari sini juga belum pernah dipangkas, dulunya paling segini nih, ada tandanya ini nih. Dari sini setelah ditanam dia tumbuh lagi, menjalar, pucuknya nambah panjang sampai ke sini sekitar 30 juga. Ya hampir sama dari 3 jenis bedeng, 1 dan 1, 2, 3 ini sama. Ini juga udah ada yang panjang mencapai puncak, tinggal nunggu pangkasan. Oh, ini udah dipangkas sekali di bulan kemarin juga, usia 2 bulanan, pangkas 1. Ini juga udah dipangkas, tunasnya udah mulai besar. Yang ini belum. Oh, ini sudah juga, baru tumbuh tunas baru. Ini yang ini belum dipangkas. Jadi kita tanam bibit sebanyak ini kita nggak bisa pastikan pertumbuhannya itu tingginya sama, panjangnya sama, itu nggak bisa. Karena bibitnya juga aku tanam ada yang panjang, ada yang pendek, jadi tumbuh, kalaupun kita pangkas juga tumbuh tunasnya dia nggak bersamaan. Ini ada yang mati nih, busuk dari dalam, mungkin karena terlalu lembab, dia busuk dari akar menjalar sampai ke batang. 1 yang mati di bedeng 3. Ini baru dipangkas.
Ini sudah dipangkas juga. Tunasnya udah lumayan besar, di atas sudah 1 meter tingginya. Ini di bedeng ke 4, tanah, kompos, sekam, kokopit. Udah dipangkas juga nih. Tumbuh tunas sudah 15 sentian. Ini belum, bibitnya dari pendek dari sini. Ini tunas pucuk barunya sampai ke sini baru. Ini tumbuh tunas baru juga dari bawah. Ini lumayan bagus, ini lumayan subur tunasnya, ketinggian 25 cm juga. Ini 2 bedeng dengan media yang sama, bedeng 4 dan bedeng 5. Ini tanah, kompos, sekam, kokopit. Enggak ada yang beda sih, pertumbuhannya sama, hampir sama semua. Dari kelima bedeng sama. Jadi 4 jenis media yang kita gunakan itu di usia 3 bulan ini belum ada perbedaan, masih bisa dibilang masih pertumbuhan masih sama. Tapi kita lihat untuk berikutnya nanti seperti apa di usia 5 bulan, nanti kita cek lagi. Ini sama juga di bedeng, oh hilang kertasnya, di bedeng 5 ini sama dengan bedeng 4, medianya sama, pertumbuhan pun sama, nggak jauh beda. Tuh ya, bisa dilihat sama semua. Nah, ini ketemu lagi di media di bedeng nomor 5. Dia mati, putus dari sini. Oh, ini bukan mati busuk tapi diputus. Ini bekas pisau, nggak tahu ada siapa yang motong, dan atasnya dibiarin juga seperti ini. Ini mulai dari atas tumbuh akar nih, akarnya seger, sehat. Ini kalau akar ini menjalar sampai ke bawah, dia masuk ke dalam tanah. Batang ini nanti yang menggantung ini sehat lagi. Tapi ini tetap nanti kita buang, kita piara yang bawah ini, biar nanti tumbuh tunas baru dari sini, baru kita rambatkan ke atas. Ini tetap kita buang nanti, walaupun ini kalau kita biarkan juga tetap dia akan tumbuh. Ketika akar ini menjalar sampai ke tanah, ini akan tumbuh normal kembali. Tapi ini tidak kita pakai, tetap ini kita buang nanti. 520 baru dipotong. Ini ya, sebelah kanan bedeng sama, nggak ada yang beda dari kelima bedeng. Di usia 3 bulan ini semua hampir sama. Ini kenapa ini agak keriting, bekas gigitan bekicot. Kalau batang masih sehat, segar, cuma daun agak keriting bekas gigitan bekicot waktu dia baru mekar. Ini baru dipangkas juga. Kalau media di bedeng kelima ini sangat gembur ya, nih dia basah tapi tidak becek, kelembapannya bagus. Ini udah hampir 1 minggu di sini nggak ada hujan. Ini masih kelembapannya masih sangat bagus. Di bedeng ke 4 sama,
kelembapan masih bagus. Bedeng ketiga, tanah sekam kompos. Bagian atas agak sedikit kering. Kalau di bedeng ini rata sampai ke bawah, permukaan tanah sama di dalam ini masih sama. Dia lembab, cuma nggak ada genangan air, di bawah juga nggak ada, resapannya juga cukup bagus. Kalau di bedeng ini bagian permukaan atas sudah lumayan kering ya, hanya di permukaannya aja sih. Tapi bagian dalam dia cukup bagus, lembabnya cukup bagus. Sama dengan bedeng 4 dan 5. Sepertinya nggak masalah karena akar udah menjalar ke dalam. Walaupun bagian atas panas juga nggak masalah. Ini bekas sisa potongan ya. Saya taruh di sini. Dia akan tetap tumbuh, nanti merambat lagi ke atas. Di bedeng nomor 2, tanah dan kompos. Medianya hanya tanah dan kompos. Bagian atas terlihat sangat lembab. Ini ya, kalau di gini dia keras. Jadi akar itu pertumbuhannya kurang bagus juga. Ini di bagian bawah ini memang agak terlalu lembab karena nggak ada kokopit atau sekamnya. Tapi kalau untuk tumbuhannya sama. Nah, ini kemungkinan kalau akar dia menjalar sampai ke bagian bawah, dia akan busuk di dalam. Cuma biasanya kalau media yang terlalu lembab seperti ini, terlalu lembab, dia akar hanya di permukaan seperti ini, menjalar di bagian atas. Dia nggak mau masuk ke bagian dalam. Mungkin tanaman juga bisa milih-milih juga lah, nggak hanya manusia yang milih yang becek dan yang kering, tapi tanaman juga bisa memilih. Dia nggak mau menembus media yang terlalu becek di bagian dalam. Untuk bedeng nomor 1, medianya tanah, kompos, dan kokopit. Resapan bagus sampai ke dalam. Nah, tidak terlalu keras dia, walaupun dia menggempal gini kan nih, tapi dia masih bisa dihancurkan dan masih bagus ya, sirkulasi ke dalam untuk oksigen masuk masih bagus. Bagian atas juga lembab. Yang kering hanya ini bagian kokopitnya dia yang di permukaan, cuma di bawahnya ini masih lembab bagus. Tapi masih terlalu lembab untuk bagian bawah. Terlalu lembab. Karena ya bisa dilihat ada airnya. Kokopitnya ini dia menyerap air dan menyimpan air di bagian bawah. Jadi perakaran ke bawah pun kurang bagus. Ini untuk media yang bagus ini di usia 3 bulan udah kelihatan media yang bagus, yang kita menggunakan sekam, kokopit, tanah, dan kompos, atau sekam dengan tanah. Jadi intinya yang paling bagus kita menggunakan sekam. Kalau kokopit bisa dibilang bagus, cuma dia terlalu lembab kalau tidak dicampur dengan sekam. Oke, cukup sekian dulu. Kita lanjut nanti di lokasi ini di usia 5 bulan nanti. Kita lihat lagi pertumbuhannya seperti apa.